Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Reski Tiara Putri. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah dari mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Kristiawan. Baiklah, langsung saja ke penjelasan materinya. Yang pertama yaitu A. Konsep manajemen mutu sekolah menengah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa sekolah menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Sedangkan menurut PP Nomor 29 Tahun 1950 yang menyatakan bahwa pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar. Jadi, manajemen mutu sekolah menengah adalah upaya yang dilakukan dalam memperbaiki kualitas sebuah lembaga pendidikan tingkat menengah, yaitu SMP, guna tercapainya tujuan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu ada B, sasaran mutu pendidikan. Yang pertama, input. Kepala sekolah, guru, pegawai ahli, fasilitas lengkap, lingkungan kondusif, kurikulum berstandar tinggi, dana siswa yang terseleksi, dana pendukung cukup. Yang kedua yaitu proses, ada KBM, metode dan pengujian efektif, organisasi atau manajemen administrasi, hubungan masyarakat atau industri erat, kegiatan ekstrakurikuler aktif semarak, pengendalian mutu efektif. Yang ketiga ada output yang terdiri dari nilai hasil belajar memuaskan, kompetisi yang dicapai di atas standar, tingkat kelulusan tinggi, keterserapan ke dunia kerja tinggi, dan kepercayaan masyarakat tinggi. Selanjutnya yaitu ada C, karakteristik menjadikan sekolah bermutu. Yang pertama, hal-hal yang diperlukan untuk mengelola sekolah. Untuk mengelola sekolah diperlukan hal-hal antara lain. Yang pertama, memahami fungsi sekolah serta maksud dan tujuan pendidikan atau cita-cita bangsa. Yang kedua, memahami kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan undang-undang Sisdiknas. Yang ketiga, memahami standar pendidikan yang ditetapkan. Yang keempat yaitu memahami prinsip manajemen dan administrasi. Yang kelima, memahami kurikulum dan pengembangannya. Yang keenam, memahami tuntutan kebutuhan peserta didik atau life skill dan tuntutan masyarakat. Yang ketujuh, memiliki visi dan misi. Yang kedua yaitu ada sasaran hasil mutu pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan menyatakan bahwa sasaran pendidikan adalah membentuk kecakapan hidup yang terdiri atas yang pertama berakhlak mulia, yaitu beriman dan bertakwa. Yang kedua cerdas, kreatif dan inovatif. Yang ketiga cakap berkomunikasi atau bersosialisasi. Yang keempat yaitu menguasai ilmu pengetahuan. Yang kelima terampil bekerja. Yang keenam bertanggung jawab sebagai warga bangsa. Selanjutnya yaitu yang ketiga, dimensi mutu sekolah. Menurut Martinez, mutu sekolah terdiri atas yang pertama melaksanakan kegiatan sesuai fungsi tepat sebagai lembaga pendidikan. Yang kedua memiliki keunggulan. Yang ketiga terpercaya sebagai sekolah yang baik. Yang keempat kondisi nyaman dan menyenangkan. Yang kelima penampilan fisik maupun kegiatan menarik. Yang keenam mengesankan favorit. Selanjutnya yaitu keempat fokus manajemen sekolah menengah. Pengelolaan sekolah menengah terfokus pada yang pertama pembaharuan SMA yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua implementasi sistem manajemen abad 21 dengan mempertimbangkan peran SMA dalam membangun MBS di SMA. Yang ketiga implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka konsep balance scorecard dengan melakukan sinkronisasi terhadap MBS. Yang keempat, implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka good governance. Yang kelima, implementasi sistem manajemen SMA yang adaptif dengan perkembangan ICT. Ada 8 standar pendidikan sebagai acuan atau arah pengelolaan, yaitu yang pertama standar isi, yang kedua standar proses, yang ketiga standar kompetensi lulusan, yang keempat standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang kelima standar sarana dan prasarana, yang keenam standar pengelolaan, yang ketujuh standar pembiayaan, dan yang kedelapan standar penilaian pendidikan.
Baiklah, itulah saja penjelasan materi dari saya. Sekian, terima kasih.